nama saya Rizka Amelia dengan NIM 21010360032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas. Sebelum saya menjelaskan mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem akuntansi. Sebuah perusahaan yang menjalankan bisnisnya harus menggunakan sistem untuk mengatur jalannya sebuah perusahaan. Dengan menggunakan sistem yang baik, perusahaan bisa mencegah tindakan kecurangan yang akan terjadi. Sistem yang mengatur keuangan dalam suatu perusahaan disebut dengan sistem akuntansi. Nah, adapun menurut Mulyadi, sistem akuntansi merupakan formulir berupa dokumen yang merekam transaksi, catatan seperti jurnal, dan laporan yang apabila dikoordinasikan sedemikian rupa akan berguna untuk menyediakan informasi keuangan. Digunakan oleh manajemen sehingga mengurangi kecurangan yang ada pada sebuah perusahaan dan memudahkan suatu perusahaan menganalisis apakah perusahaannya sudah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya adalah pengeluaran kas. Nah, menurut Mulyadi, pengeluaran kas adalah suatu catatan yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai. Adapun menurut Soemarso, pengeluaran kas adalah suatu transaksi yang mengakibatkan saldo kas dan bank berkurang dikarenakan adanya pembelian secara tunai, pembayaran utang, dan pembayaran transaksi lain-lain yang membutuhkan kas. Jadi, pengertian dari sistem akuntansi pengeluaran kas adalah suatu kesatuan komponen yang melibatkan bagian-bagian, formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang saling berkaitan satu sama lain yang mengatur keluarnya arus kas dalam perusahaan, seperti pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran transfer, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Salah satu sistem akuntansi pengeluaran kas yang digunakan suatu perusahaan adalah pengeluaran kas menggunakan cek. Cek merupakan surat atau dokumen yang digunakan oleh nasabah sebagai perintah kepada bank selaku yang menyimpan dana untuk mencairkan dana sebesar yang tertera pada cek tersebut. Adapun jenis-jenis cek yang pertama adalah cek atas nama. Cek atas nama sendiri ini yaitu cek yang digunakan oleh nasabah untuk mencairkan dana kepada bank yang di dalamnya telah tertera nama penerima dan pihak bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tercantum dalam cek tersebut. Yang kedua adalah cek atas unjuk, yaitu cek yang digunakan oleh nasabah untuk mencairkan dana kepada bank di mana di dalamnya tidak tertera nama penerima, maka pihak bank akan melakukan pencairan dana kepada orang yang membawa cek tersebut. Yang ketiga adalah cek silang. Cek silang yaitu salah satu jenis cek yang akan berubah fungsinya dari pencairan dana secara tunai menjadi perintah untuk pemindah bukuan dana. Cek akan diberi tanda berupa tanda silang pada pojok kiri atau pada buku cek. Yang keempat ada cek kosong. Nah, cek kosong ini adalah cek yang digunakan nasabah dalam mencairkan dana pada bank apabila terjadi pencairan dana yang melebihi jumlah tabungan yang ada atau bisa disebut juga cek yang tidak memiliki dana. Yang kelima ada cek mundur, yaitu cek yang diberi tanggal mundur. Maksudnya di sini adalah cek yang tanggal penyerahannya itu kepada pihak lain lebih dahulu daripada tanggal yang diberi dalam cek tersebut. Sistem akuntansi pengeluaran kas menggunakan cek. Menurut Mulyadi, pengeluaran kas melalui cek ditinjau dari pengendalian internalnya, yaitu yang pertama, dengan menggunakan cek atas nama, pengeluaran cek hanya akan dilakukan oleh nama yang tertera pada formulir cek tersebut. Pengeluaran cek akan menjamin nama yang tertera pada formulir adalah orang yang berhak mencairkan atau mendapatkan dana sesuai dengan nominal yang tertera. Yang kedua, dengan menggunakan cek,
akan melibatkan pihak lain atau bank. Apabila melakukan transaksi, maka pihak luar atau bank akan melakukan pencatatan dan mengirimkan laporannya berupa rekening koran bank kepada perusahaan. Dengan begitu, perusahaan bisa mencocokkan transaksi dengan pencatatan yang dimiliki. Yang ketiga, jika sistem perbankan mengembalikan cek dibatalkan kepada penerbit cek, maka perusahaan akan mendapatkan manfaat tambahan dengan mengeluarkan kas menggunakan cek, karena cek yang dibatalkan dapat digunakan sebagai tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Kemudian, fungsi yang terkait. Adapun fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas menggunakan cek, yang pertama adalah fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Jika suatu fungsi ini memerlukan pengeluaran kas, misalnya untuk kegiatan operasional perusahaan, maka bagian fungsi tersebut mengajukan penerimaan cek kepada fungsi akuntansi yang nantinya akan disetujui. Yang kedua ada fungsi kas. Nah, fungsi kas di sini pada sistem akuntansi pengeluaran kas menggunakan cek adalah fungsi yang bertanggung jawab dalam mengisi cek yang telah disetujui oleh fungsi akuntansi kepada fungsi yang memerlukan kas, memintakan otorisasi cek, dan mengirimkan cek kepada bank atau kreditur dengan membayarkan langsung atau menggunakan via pos. Yang ketiga ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab atas sebagai fungsi yang melakukan pencatatan pengeluaran kas seperti beban dan persediaan, sebagai fungsi yang merekam semua transaksi pengeluaran kas yang terjadi pada perusahaan ke dalam jurnal, sebagai fungsi yang membukukan semua transaksi pengeluaran kas, memberikan otorisasi kepada fungsi kas untuk mengeluarkan cek sebesar yang tercantum pada dokumen tersebut. Kemudian yang keempat ada fungsi pemeriksaan internal. Fungsi ini bertanggung jawab dalam memeriksa laporan keuangan secara periodik atau melakukan perhitungan kas dan mencocokkan dengan hasil perhitungan dari saldo kas menurut catatan akuntansi atau buku besar, serta membuat rekonsiliasi bank. Selanjutnya, dokumen pengeluaran kas. Menurut Mulyadi, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas menggunakan cek yang pertama adalah bukti kas keluar. Dokumen yang berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur sebagai perintah untuk mengeluarkan kas sebesar yang tertera pada dokumen, serta sebagai bukti dan digunakan untuk pencatatan utang yang berkurang. Yang kedua ada cek. Cek adalah dokumen yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak lain sesuai yang tercantum dalam cek tersebut menggunakan pihak ketiga atau pihak bank. Yang ketiga ada permintaan cek. Permintaan cek merupakan dokumen untuk membuat bukti kas keluar. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas akan meminta kepada fungsi akuntansi untuk dibuatkan bukti kas keluar sesuai dengan dana yang diperlukan, yang nantinya bukti kas keluar tersebut akan diserahkan kepada fungsi keuangan untuk dibuatkan cek sebesar jumlah yang tercantum pada bukti kas. Adapun catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, yang pertama adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas di sini adalah pencatatan yang dilakukan apabila terjadi transaksi pengeluaran kas pada account payable. Sistem jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pengeluaran tunai, sedangkan untuk transaksi utang atas pembelian maka digunakan jurnal pembelian. Yang kedua ada register check. Register cek di sini adalah pencatatan yang digunakan untuk pembentukan dana kas kecil pada voucher payable. Sistem register cek digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas menggunakan cek yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam membayar utang kepada para kreditur atau pihak lain. Adapun jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dibentuk karena adanya jaringan prosedur.
Ya, di sini ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek, maka jaringan prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, dan prosedur pencatatan pengeluaran kas. Yang kedua, sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek, maka jaringan prosedurnya yaitu yang pertama, prosedur permintaan cek, prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, dan yang terakhir adalah prosedur pencatatan pengeluaran kas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagan alir sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek menurut Mulyadi dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, bagan alir dokumen sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. Account payable system merupakan sistem pembayaran utang di mana pencatatan dilakukan tidak membutuhkan voucher atau bukti kas keluar, tetapi berdasarkan transaksi pembelian, yaitu faktur dari pemasok dicatat ke dalam jurnal pembelian. Faktur dari pemasok digunakan untuk dasar pembuatan cek. Nah, adapun jurnal pembelian yang digunakan adalah persediaan pada utang dagang. Namun, apabila terjadi pengeluaran kas akibat pelunasan atas akun utang, maka jurnal atas transaksi tersebut adalah utang dagang pada kas. Nah, berikut ini adalah prosedur pencatatan utang dengan account payable system dan pengeluaran dengan cek. Yang kedua, ada bagan alir dokumen one-time voucher payable system dengan cash basis. One-time voucher payable system dengan cash basis merupakan sistem pembayaran utang berbasis kas di mana pencatatannya ini menggunakan voucher atau bukti kas keluar. Namun, apabila bagian utang telah menerima faktur dari pemasok, maka bagian utang akan mengarsipkan dokumen untuk sementara. Setelah jatuh tempo, maka bagian utang baru membuat bukti kas keluar dan dicatat ke dalam register bukti kas keluar. Bukti kas keluar akan langsung diserahkan ke bagian kas untuk dibuatkan cek. Jurnal yang digunakan untuk transaksi tersebut adalah persediaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Namun, apabila terjadi pengeluaran kas akibat pelunasan transaksi di atas, maka jurnal yang digunakan adalah bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Berikut adalah gambar prosedur pencatatan utang dengan voucher payable system, cash basis, dan pengeluaran kas dengan cek. Dan yang terakhir adalah bagan alir dokumen one-time voucher payable system dengan accrual basis. One-time voucher payable system dengan accrual basis merupakan sistem pembayaran utang berbasis accrual di mana pencatatan ini dibutuhkan voucher atau bukti kas keluar. Apabila bagian utang telah mendapatkan faktur dari pemasok, maka bagian utang akan langsung membuat bukti kas keluar dan mencatat ke dalam register bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini akan diarsipkan sementara setelah jatuh tempo. Bukti kas keluar diserahkan ke bagian kasa sebagai perintah untuk membuat cek. Nah, jurnal yang digunakan atas transaksi tersebut adalah persediaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Namun, apabila terjadi pengeluaran kas atas pelunasan transaksi di atas, maka jurnal yang akan digunakan adalah bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Nah, berikut adalah gambar tentang prosedur pencatatan utang dengan voucher payable system accrual basis dan pengeluaran kas dengan cek. Bagan alir dokumen atau dokumen voucher.
Menurut Mulyadi, dalam sebuah pembentukan bagian alir dokumen dibutuhkan simbol yang akan dimengerti tidak hanya bagi pembuat bagan alir tersebut, tetapi dimengerti juga bagi para pembaca. Standar yang digunakan oleh analisis sistem dalam membuat bagan alir dokumen ini adalah sebagai berikut. Simbol dasar flowchart. Yang pertama, gambar yang pertama ini ada dokumen atau file elektronik atau kertas. Gambar kedua, dokumen dan tembusannya, yaitu beberapa dokumen yang disertakan penomoran pada lembar atas dokumen. Yang ketiga, alat untuk memasukkan data ke dalam komputer. Keempat, output elektronik untuk menampilkan informasi seperti terminal, monitor, atau layar. Yang kelima, alat input dan output elektronik yang digunakan bersama untuk menunjukkan bahwa kedua alat tersebut keduanya. Yang kedua ada simbol pemrosesan. Gambar pertama ini proses yang dilakukan dengan menggunakan komputer. Yang kedua, pemrosesan yang dilakukan secara manual. Kemudian ada simbol penyimpanan. Simbol penyimpanan yang pertama ini ada arsip dokumen sementara. Dokumen yang diarsip diurutkan secara N, nomor urut A, abjad T, kronologis menurut tanggal. Kedua, data yang disimpan secara elektronik dalam database. Kemudian arsip permanen, di mana dokumen yang telah diarsipkan tidak akan diproses lagi ke dalam sistem yang diurutkan secara N, nomor urut A, abjad T, kronologis menurut tanggal. Kemudian catatan akuntansi berupa jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Terakhir, data yang disimpan dalam pita magnetis atau media penyimpanan backup yang populer. Selanjutnya ada simbol arus dan lain-lain. Yang pertama, arus menuju proses dokumen tujuan. Transisi data menggunakan garis komunikasi dari suatu lokasi geografis ke lokasi lainnya. Kemudian menghubungkan arus pemrosesan atau konektor pada halaman yang sama. Kemudian konektor untuk menyambungkan ke halaman yang berbeda. Selanjutnya, mulai atau berakhir suatu sistem akuntansi, menentukan keputusan yang akan dibuat, anotasi untuk menambahkan suatu komentar deskriptif atau suatu catatan penjelas sebagai klarifikasi.